Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Herlinta. Kali ini kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, seperti biasa, sebelum kita belajar, kamu wajib dulu membuka buku bahasa Indonesia kamu dan alat tulis kamu sediakan di depan. Oke, judul materi kita hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti Ibu jelaskan bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan cara menentukan gagasan pendukung. Nah, anak-anak sekalian, pada topik ini kita dituntut untuk membaca. Seperti gambar yang saya tampilkan, itu gambar anak-anak yang suka membaca. Nah, jadi kamu di sini juga nanti membaca berulang-ulang. Baca sekali tidak paham, baca 2 kali. Tidak paham juga, baca 3 kali sampai kamu paham ya. Nah, nanti setelah sering seperti itu, nanti lama-lama kamu sekali baca juga paham. Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Gagasan pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Artinya, gagasan pokok itu sama dengan inti dari sebuah paragraf. Nah, kata gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama, sama dengan pikiran utama, sama dengan pokok pikiran. Semuanya itu artinya sama, yaitu ide atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Nah, jadi kamu harus cari dulu kalimat utamanya dalam sebuah paragraf. Lalu dari kalimat utama itu nanti bisa kita tentukan apa gagasan pokoknya. Kemudian kalimat utama bukan kalimat pertama ya. Perlu kamu tahu kalimat utama bukan kalimat yang pertama. Jadi bukan selalu yang awal. Dia bisa ada di awal, ada di akhir, atau bisa juga ada di kedua-duanya. Nah, ini cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca kalimat dalam paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, tentukan kalimat utamanya. Jadi maksudnya kita disuruh dulu membaca paragraf kalimat demi kalimat. Jadi kita pahami kalimat demi kalimat. Nah, kemudian setelah kamu baca dan kamu pahami, setelah kamu tahu apa isinya, nah nanti kamu tahu yang mana kalimat utamanya. Lalu tuliskan kalimat utamanya. Nah, gagasan pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Nah, kalau kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Ketiga, kalimat utama berisi permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Kalimat penjelas merupakan pendukung gagasan pokok kalimat utama. 2. Kalimat tidak otonom, artinya kalimat tidak bisa berdiri sendiri. 3. Kalimat penjelas merupakan pernyataan yang bersifat khusus. 4. Mendeskripsikan atau menjelaskan topik. 5. Memerlukan penghubung. Penghubungnya seperti bahkan, misalnya, contohnya, untuk mencapai koherensi, artinya keterkaitan antar kalimat. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang memiliki kalimat utama atau ide pokok di awal paragraf. Ya, kemudian diikuti gagasan penjelas pada kalimat-kalimat berikutnya. Oke, anak-anak, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh. Dina adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya membersihkan tempat tidur dan menyapu rumah sebelum berangkat ke sekolah. Dina juga terkadang ikut membantu orang tuanya berkebun di ladang jika libur sekolah. Nah, ini paragraf ini kita tentukan kalimat utamanya. Oke, jika kita perhatikan kalimat demi kalimat, maka intinya itu atau kalimat utamanya itu ada di awal kalimat. Kenapa? Kita perhatikan kalimat yang kedua. Dina selalu bangun pagi setiap hari. Berarti itu menjelaskan kalimat yang pertama. Menjelaskan bahwa Dina itu adalah rajin. Yang ketiga juga, biasanya ia sering membantu ibunya membersihkan tempat tidur dan menyapu rumah
sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ini juga menjelaskan Dina itu rajin. Nah, jadi kalimat penjelasnya itu ada di awal kalimat, ya. Nah, kita lihat kalimat utamanya Dina adalah anak yang rajin. Nah, gagasan pokok itu seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, ada di dalam kalimat utama, yaitu Dina rajin. Kalimat penjelasnya yang pertama, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Yang kedua, biasanya ia sering membantu ibunya membersihkan tempat tidur dan menyapu rumah sebelum berangkat ke sekolah. Yang ketiga, Dina juga terkadang ikut membantu orang tuanya berkebun jika ia libur sekolah. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Sebagai contoh, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus siap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, pada contoh di atas, mulai dari atas itu sampai kalimat ke bawah, itu sifatnya menjelaskannya atau kesimpulan dari paragraf itu ada di bawah. Semua warga wajib menjaga kebersihan sekolah. Jadi itulah yang menjadi kalimat utama atau inti ada di dalam. Nah, jadi kalimat utamanya semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Gagasan pokok apanya? Gagasan pokok itu yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa dia berada atau terdapat di dalam kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah menjaga kebersihan sekolah, kewajiban semua warga sekolah. Nah, yang lainnya itu berfungsi atau bersifat sebagai kalimat penjelas. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu harap kamu mau mengerti dan mau belajar lagi bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Oke, selanjutnya kamu buka buku kamu halaman 8, kamu kerjakan yang di dalam kotak dan yang di bawah, ciri-ciri kalimat utama dan ciri-ciri kalimat pendukung. Oke, selamat belajar anak-anak Ibu.